Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Konferensi Nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi Indonesia, para akademisi, peneliti, dan rekan-rekan peserta konferensi yang berbahagia. Perkenalkan, saya Shalmi Alita Wulandari dengan NPM 1602021036, mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Yarsi dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Melok Roro Kinanti, MPSI Psikolog. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Caption Foto dalam Studi Photo Voice mengenai father involvement berdasarkan perspektif anak dengan riwayat ayah yang berselingkuh. Oke, saya next. Oke, mengapa ini penting untuk diteliti? Menurut data Kementerian Agama, tahun 2005 menunjukkan 9,16% perceraian di Indonesia disebabkan perselingkuhan. Angka ini lebih tinggi dibanding kasus KDRT atau poligami. Bahkan, survei Muhajarah tahun 2017 mengungkapkan 75% suami dan 40% istri mengaku pernah berselingkuh. Dampaknya, pada anak sangat serius, teman-teman. Ayah yang berselingkuh cenderung kurang terlibat dalam pengasuhan, baik secara emosional, secara fisik, maupun tanggung jawab. Padahal, keterlibatan ayah adalah kunci perkembangan anak. Kemudian juga ada dari studi Cabrera tahun 2020, membuktikan anak dengan father involvement-nya rendah beresiko mengalami masalah kepercayaan diri, hubungan interpersonal, bahkan prestasi akademik. Kemudian keterlibatan ayah ini termasuk engagement, accessibility, responsibility, krusial bagi perkembangan anak menurut Kennedy DKK 2015. Perselingkuhan mengurangi keterlibatan ayah, merusak kepercayaan dan meningkatkan risiko masalah perilaku anak. Oke, mungkin bisa saya next ya. Oke, pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana individu dewasa muda dengan ayah berselingkuh memaknai keterlibatan ayah dalam hidup mereka. Kita akan mengeksplorasi bukan hanya apa yang terjadi, tapi juga bagaimana mereka merasakan, memahami, dan memberi arti pada pengalaman tersebut. Misalnya, apakah mereka melihat ayahnya hadir secara fisik, tapi absen secara emosional. Bagaimana perselingkuhan ayah membentuk pandangan mereka tentang komitmen atau keluarga. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi keluarga dan psikologi kesehatan, dengan menggali lebih dalam tentang dinamika keterlibatan ayah dalam keluarga yang terlibat dalam perselingkuhan. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pengambil kebijakan terutama di bidang kebijakan keluarga untuk memahami pentingnya keterlibatan ayah dalam perkembangan anak meskipun dalam kondisi keluarga yang kompleks seperti perselingkuhan. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merancang program-program yang mendukung keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Oke, selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, definisi keayahan menurut Johansson tahun 2015, keayahan bukan sekedar status biologis, melainkan tanggung jawab aktif dalam pengasuhan dan rumah tangga. Mencakup tiga aspek utama menurut LAM 2011. Yang pertama ada engagement. Ini artinya bagaimana ayah berinteraksi dengan anak melalui aktivitas seperti bermain atau mengajari tugas sekolah. Yang kedua ada accessibility, kehadiran fisik dan emosional ayah bukan sekedar ada di rumah, tapi benar-benar hadir untuk anak. Dan yang ketiga ada responsibility, bagaimana ayah merencanakan dan memenuhi kebutuhan anak dari pendidikan hingga kesehatan. Oke, poin yang kedua ada dimensi keterlibatan. Nah, beberapa ahli mengembangkan dimensi ini lebih detail. Menurut Townsend 2021 menambahkan intimasi atau kedekatan emosional. Kemudian ada provision, pemenuhan nafkah. Kemudian juga ada protection, perlindungan. Oke, misalnya nih, seorang ayah mungkin bekerja lembur ya, itu profession. Tapi jika ada intimasi saat ia pulang, keterlibatannya tetap tidak optimal. Oke, selanjutnya ada dampak perselingkuhan. Nah, penelitian Muhajarah tahun 2016 menunjukkan perselingkuhan ayah meninggalkan luka multidimensi pada anak. Karena kan secara psikologis anak mengalami trauma dan kemarahan yang bisa menurunkan prestasi akademik dari anak tersebut. Kemudian juga secara sosial mereka lebih berisiko ya terlibat
perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba atau seks bebas. Bahkan secara fisik juga bisa terjadi stres berkepanjangan, bisa mengganggu pertumbuhan juga. Dan selanjutnya, mengapa sih kami fokus pada usia 18 sampai 25 tahun? Nah, karena ini adalah fase emerging adult, yang dimana individu mulai mengeksplorasi identitas, mengalami ketidakstabilan, tapi juga lebih fokus pada diri sendiri. Dan pada fase inilah mereka memproses pengalaman masa kecil dan membentuk pola hubungan di masa depan. Dengan kata lain, inilah saat dimana pengalaman dengan ayah yang berselingkuh benar-benar dihayati sebagai bekal memasuki dunia dewasa. Oke, bisa saya next ya. Baik, nah selanjutnya di sini ada metode penelitian. Nah, di sini menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian juga menggunakan metode pengumpulan data menggunakan photo voice. Dan untuk partisipan penelitian yang tadi sudah dibahas sebelumnya, menggunakan dewasa muda dengan umur 18 sampai 25 tahun yang ayahnya berselingkuh. Kemudian untuk teknik sampling menggunakan purposive sampling. Baik, selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data yang menggunakan photo voice. Nah, ada langkah-langkah pengambilan datanya. Yang pertama, briefing. Briefing dengan seluruh partisipan dengan menyampaikan instruksi umum. Mungkin saya bisa sedikit kasih contohnya ya untuk instruksi umum. Seperti selama 10 hari ke depan, Anda akan diminta untuk memotret sebanyak-banyaknya minimal 10 objek di sekitar Anda yang Anda anggap mencerminkan pengalaman perasaan atau pemikiran Anda mengenai peran ayah atau keterlibatan ayah dalam mengasuh Anda saat episode perselingkuhan berlangsung. Kira-kira itu ya instruksi umum yang disampaikan pada saat briefing. Kemudian ada instruksi-instruksi lainnya juga. Baik, tahap selanjutnya setelah briefing itu yang kedua ada pengiriman foto dan caption. Nah, jadi partisipan diminta untuk memberikan foto dan caption sesuai yang sudah disampaikan pada saat briefing. Jadi, kami menyediakan seperti link Gform untuk mereka mensubmit foto dan caption yang sudah mereka siapkan untuk dikirim. Nah, total dari 5 partisipan adalah 53 foto dan caption, dengan masing-masing partisipan mengirimkan 10 foto dan ada salah satu partisipan yang mengirimkan 13 foto. Nah, setelah pengiriman foto dan caption, tahap yang ketiga ada focus group discussion. Nah, setelah foto dan caption berhasil disubmit atau berhasil diunggah, partisipan diminta untuk memilih 2 foto dan ditayangkan dan dibahas pada saat sesi focus group discussion untuk mereka saling sharing juga. Kemudian tahap yang keempat itu ada wawancara individual. Nah, dilakukan wawancara untuk menggali data yang muncul pada saat FGD. Kemudian dilanjutkan dengan membahas sisa-sisa foto yang belum sempat ditanyakan pada saat FGD. Oke. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data, caption dan foto menggunakan analisis Brown and Clark tahun 2006. Nah, penelitian ini dengan catatan karena tahap pengambilan data masih berlangsung, maka data sementara yang dianalisis adalah caption dan foto, teman-teman. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai hasil penelitian dari tema-tema atau caption foto yang sudah diunggah oleh 5 partisipan. Nah, tema pertama yang muncul adalah kehilangan peran ayah dengan kategori ayah tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, hubungan yang retak dengan ayah, ayah membawa luka terdalam. Nah, dengan kode-kode penunjang atau hasil analisis dari caption foto yang sudah dikirimkan partisipan, dengan yang pertama, foto keluarga bisa menyembunyikan kisah yang tak terlihat di balik senyuman. Kemudian foto pertemuan terakhir sebelum mengetahui perselingkuhan ayah yang dianggap sebagai tanda sayang, justru ayah membawa luka yang terdalam. Kemudian juga ada partisipan yang mengunggah kenangan indah bersama ayah bisa berubah drastis ketika kita mengetahui kenyataan yang pahit. Oke. Selanjutnya ada tema yang kedua. Tema kedua yang muncul adalah dampak negatif perselingkuhan ayah bagi diri dan keluarga. Dengan kategori ketidakstabilan keluarga, luka batin dan perilaku merusak diri. Kemudian hidup yang berantakan atau hancur. Kemudian terakhir ada kepercayaan yang retak. Nah, dengan kode-kode yang muncul dari caption-caption partisipan, yang pertama ada kesehatan mental anak yang runtuh karena perselingkuhan ayah,
yang membuat terpukul, kemudian juga melakukan self-harm karena rasa sakit membuatnya mengambil keputusan yang merusak diri, kemudian juga ada tanpa perawatan semuanya akan hancur dan tidak bisa diperbaiki, kemudian juga ada kehidupan terasa berantakan setelah mengetahui kebenaran yang menyakitkan, yaitu perselingkuhan. Kemudian juga ada rasa hancur yang mendalam ketika ayah melakukan perselingkuhan dan lingkungan yang tidak nyaman karena pertengkaran merusak kedamaian rumah. Oke, kita bisa next ke tema selanjutnya. Oke, baik, ternyata di sini ada contoh caption dan foto dari tema satu, teman-teman. Dan di sini ada foto yang sudah diunggah oleh partisipan Nina. Oh ya, teman-teman, perlu diingatkan bahwa nama yang sudah tertulis dalam foto dan caption ini adalah nama samaran dari partisipan. Semuanya akan terjaga dan tidak disebarluaskan, teman-teman. Dan saya izin membacakan caption dari foto keempat oleh Nina, yaitu segala penghasilan ayah habis untuk mereka. Sementara kami hanya bisa menahan lapar dan rasa kecewa. Nah, itu dia dari contoh caption dan foto tema satu. Kemudian ada nih selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada contoh caption foto dari unggahan dari Kak Dini ya. Saya izin membacakan captionnya. Foto tersebut saya potret ketika saya sedang berwisata di Pulau Bintan. Saya, Mama, dan Kakak datang ke Pulau Bintan ditemani oleh seorang ibu yang ramah sekali. Kami mengenalnya karena dia adalah teman dari ayah saya. Perempuan ini menemani kami berwisata di sekeliling Pulau Bintan. Tepat di pantai ini, saya memotret sebuah keluarga kecil yang mengingatkan saya terhadap foto masa kecil saya dulu. Tidak ada yang menyangka bahwa sepulang saya liburan, saya menyadari bahwa perempuan yang menemani kami merupakan selingkuhan dari ayah saya. Nah, ini adalah foto pertama yang diupload oleh Kak Dini. Baik, selanjutnya di sini ada contoh dari tema kedua. Oke, selanjutnya di sini ada contoh caption foto dari Kak Roni. Nah, ini saya izin ngeblur ya foto dari Kak Roni. Saya izin juga membacakan caption dari Kak Roni. Kamu harus terus merawat rumah tanggamu seperti halnya kamu merawat rumahmu sendiri. Jika kamu abai, bahkan berpaling, rumah yang tadinya besar bisa terbengkalai karena ulahmu sendiri. Nah, ini adalah foto kelima yang disubmit oleh Kak Roni. Nah, sini ada contoh tema kedua selanjutnya. Oke, baik, di sini ada contoh caption dan foto tema kedua yang dikirimkan oleh Kak Dini ya. Izin membacakan captionnya. Tidak ada yang spesial dari foto ini. Hanya sebuah telapak tangan yang di atasnya ada sekotak jarum pentul. Jarum yang biasanya saya gunakan saat saya tengah bersiap-siap untuk pergi keluar, tapi di hari saya mengetahui bahwa ayah saya telah berselingkuh, saya menggunakan jarum ini untuk membuat goresan di dekat urat nadi saya. Saya merasakan sakit hati yang terdalam. Namun saya tidak berani menggunakan hal yang berbahaya. Maka dari itu, saya coba gunakan jarum ini semata-mata saya berpikir bahwa perih yang dihasilkan pada fisik saya akan mengurangi perih yang teramat dalam di hati saya. Nah, ini adalah foto kedua yang disubmit oleh Kak Dini. Baik, selanjutnya kita langsung ke tema ketiga. Oke, baik, di sini ada hasil dari tema ketiga, yaitu dengan tema mampu melihat aspek positif dalam diri ayah. Nah, ada kategori-kategorinya. Yang pertama, pandangan yang positif terhadap ayah, kenangan positif bersama ayah, kemudian terpenuhi secara materi. Dengan kode-kode pendukung yang setelah partisipan submit ya captionnya. Yang pertama ada perasaan anak terhadap orang tuanya yang tetap tulus meski ada luka di dalam hati. Kemudian ayah bukan suami yang baik tapi ayah jadi ayah yang baik. Kemudian ada memori positif kenangan bersama ayah, kebahagiaan sederhana datang dari hal-hal kecil yang membuat partisipan tertawa. Kemudian ada tidak merasa kekurangan terhadap fasilitas ayah, atau ayah melengkapi kebutuhannya. Oke, kemudian tema yang keempat yang muncul adalah strategi coping yang positif dengan kategori mencari ketenangan di tengah konflik. Kemudian upaya mempertahankan keluarga dan spiritual dan harapan. Kemudian fokus pada prestasi. Nah, dengan kode-kode pendukung seperti caption yang sudah dikirimkan oleh partisipan, yaitu ada senja menjadi pelarian emosional. Kemudian ada mencari ketenangan saat orang tua berkonflik.
Kemudian perpisahan dimaknai sebagai hal yang indah. Kemudian perpisahan bukan hal yang menakutkan. Perpisahan adalah solusi ketidaksempurnaan hidup. Kemudian juga ada yang membuat caption ya, seperti jalan raya hidup pun tak selalu mulus. Kemudian harapan hidup lebih bermakna setelah banyak perjuangan. Harapan untuk hidup lebih baik menjadi alasan untuk bertahan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh ya, nanti contoh dari tema ketiga. Baik, saya next ya. Di sini ada contoh caption dan foto dari tema ketiga dari Kak Roni. Izin membacakan caption ya. Mungkin ayah saya bukan suami yang baik buat ibu saya, tetapi selama ia melakukan kesalahan, dia selalu memberikan yang terbaik buat saya. Pada akhirnya ia sadar dia telah melakukan kesalahan dan memilih merendahkan dirinya di hadapan ibu saya untuk mempertahankan harta yang paling berharga buatnya. Meski sempat ia lupakan, bunga ini mengingatkan saya kepada ayah saya yang memberikan sebuket bunga untuk dipersembahkan sebagai tanda permohonan maafnya kepada ibu saya. Nah, inilah foto ke-9 yang disubmit oleh Karoni. Oke, di sini juga masih ada nih contoh dari tema ketiga. Oke, baik. Selanjutnya di sini juga ada contoh caption yang tadi ya dari tema ketiga dari Kak Dini dengan caption kamera ini sudah ada di genggaman saya sejak tahun 2015. Sudah 10 tahun kamera ini bersama saya. Selain kamera saya juga selalu dibelikan mainan seperti Nintendo, laptop dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa saya tidak pernah merasa kekurangan dari segi materi. Ayah selalu menyanggupi apapun itu keinginan saya tanpa saya harus berusaha untuk menjadi juara ataupun memenangkan lomba. Ketika saya merasa marah saat ayah saya berselingkuh, saya tidak memiliki pilihan apa-apa selain berusaha memaafkan, karena tanpa ayah, maka saya tidak akan merasakan fasilitas yang terpenuhi. Nah, ini adalah foto dari Kak Dini. Kita bisa next ke contoh dari tema yang keempat. Oke, selanjutnya ada contoh caption dan foto dari tema yang keempat, dari Kak Kiara. Izin membacakan caption. Di dalam kamar mandi, aku selalu merendungkan diri untuk menenangkan diri. Nah, ini adalah foto ketiga yang disubmit oleh Kak Kiara. Nah, di sini juga masih ada nih contoh caption dan foto dari tema yang keempat. Nah, baik, selanjutnya di sini ada contoh caption foto dari tema yang keempat ya, lanjutan yang tadi. Dari Kak Nina ya, saya izin membacakan captionnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberi kedamaian di tengah kegelisahan hati dan memohon kekuatan serta pertolongan untuk melalui setiap cobaan. Nah, inilah foto ke-8 yang disubmit oleh Kanina. Oke, selesai sudah hasil pemaparan atau tema-tema yang muncul dari analisis caption dan foto dari 4 tema besar. Nah, di sini ada hasil dari kesimpulan ya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perselingkuhan ayah meninggalkan bekas yang dalam pada kehidupan anak dewasa muda. Banyak partisipan mengaku merasa dikhianati, kehilangan sosok ayah yang seharusnya menjadi pelindung, dan kesulitan mempercayai orang lain di kemudian hari. Kemudian juga dampaknya mulai dari depresi, kecemasan, hingga kecenderungan menyakiti diri sendiri. Namun menariknya, di tengah kepahitan itu mereka masih bisa menemukan sisi baik dari ayahnya. Nah, yang tadi tuh ayah mungkin gagal sebagai suami, tapi dia berusaha menjadi ayah yang baik. Kemudian untuk bertahan, mereka mengembangkan berbagai cara seperti mendekatkan diri kepada spiritualitas, menyibukkan diri dengan prestasi, atau mencari ketenangan di luar rumah. Dan temuan ini mengingatkan kita bahwa perselingkuhan bukan hanya urusan suami istri, tapi bisa menghancurkan fondasi keluarga dan mempengaruhi mental anak hingga dewasa. Karena itu penting bagi korban untuk mendapatkan dukungan psikologis sekaligus perlu ada edukasi lebih serius tentang tanggung jawab menjadi seorang ayah. Oke, mungkin kita next ya. Oke, di sini ada saran praktis ya. Yang pertama ada untuk individu. Nah, mungkin untuk individu
kalian bisa membuat jurnal harian untuk mengekspresikan perasaan, kemudian ada cari komunitas support group atau online maupun offline, kemudian juga ada lakukan aktivitas menyembuhkan seperti jalan-jalan atau meditasi. Nah, untuk keluarga, mulai kebiasaan komunikasi terbuka di rumah. Luangkan waktu, quality time sederhana bersama keluarga. Kemudian juga konseling bersama keluarga atau dengan tenaga profesional ya. Untuk masyarakat sendiri mungkin bisa diadain nih seminar parenting tentang dampak perselingkuhan. Kemudian juga buat program mentoring untuk anak-anak korban atau anak korban broken home ya. Dan kampanye kesadaran melalui media sosial. Oke, next. Oke, selanjutnya ada saran penelitian selanjutnya ya. Yang pertama populasi spesifik. Nah, mungkin bisa nih teman-teman untuk penelitian selanjutnya bisa bandingkan dampak di berbagai latar belakang budaya. Kemudian ada fokus pada kelompok usia yang berbeda, anak vs remaja versus dewasa gitu ya. Kemudian yang kedua ada studi komparatif, mungkin bisa dibandingkan dampak perselingkuhan ayah versus ibu. Kemudian yang terakhir ada analisis perbedaan gender dalam memproses trauma seperti itu. Oke, baik demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Konferensi Nasional ke-9 atas kesempatannya, kemudian Dewan Juri yang telah berkenan menyimak. Kemudian juga terima kasih untuk Ibu Dr. Melkoro Kinanti sebagai pembimbing, kemudian kepada seluruh partisipan penelitian yang telah berbagi cerita. Semoga temuan ini dapat berkontribusi pada literasi psikologi keluarga di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.